Halo sahabat Gizi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yogi Budi Utami dari kelas Gizi 5C, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo Semarang, dengan NIM 19070260082. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti. Pada video kali ini saya akan membawakan tema tentang dislipidemia. Yuk kita simak bareng-bareng. Jadi dislipidemia itu apa sih? Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan adanya peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma darah. Fraksi lipid yang terganggu pada penderita dislipidemia ini diantaranya yaitu adanya peningkatan kolesterol total, peningkatan trigliserid, peningkatan LDL, dan penurunan HDL. Pertama adalah adanya peningkatan kolesterol total. Kita harus tahu dulu nih kolesterol total itu apa. Nah, kolesterol total adalah gabungan dari kolesterol baik dan kolesterol jahat dan trigliserid. Kolesterol total ini memiliki hubungan yang cukup erat dan kuat dengan risiko penyakit jantung koroner. Disebutkan bahwa kolesterol total setiap peningkatannya memengaruhi patogenesis dari penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah adanya peningkatan trigliserid. Trigliserid itu apa sih? Trigliserid adalah salah satu lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Dapat dihasilkan dari hati, namun kebanyakan berasal dari makanan seperti keju, daging, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Lemak yang didapatkan dari makanan ini kemudian di dalam tubuh akan dipecah dan diubah menjadi energi. Kemudian yang ketiga adalah adanya peningkatan LDL. LDL adalah low density lipoprotein, biasa juga disebut dengan kolesterol jahat. Kandungan normal dan idealnya dalam tubuh adalah sebanyak 60-70%. LDL ini mengandung banyak lemak dan berperan sebagai pengantar kolesterol. Kemudian adanya penurunan HDL atau high density lipoprotein. HDL ini biasa disebut dengan kolesterol baik karena seberapa banyak kadarnya dalam tubuh ia tetap aman dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi tubuh. HDL ini tidak mengandung banyak lemak seperti LDL, namun lebih banyak kandungan proteinnya. Peran dari HDL sendiri adalah sebagai pembersih saluran pembuluh darah arteri. Untuk menambah pemahaman kita terkait LDL dan HDL, mari kita simak video berikut This ini. video discusses two types of lipoproteins that carry cholesterol. Low-density lipoprotein, or LDL cholesterol, also known as bad cholesterol, and high-density Nah, bisa lipoprotein, kita or lihat perbedaan dari LDL dan HDL secara visual ini sudah sangat terlihat ya. Bagian yang warna coklat atau orange ini adalah lemak atau kolesterol atau trigliserid. Di LDL ini sangat banyak bahkan mendominasi, sedangkan di HDL ini sedikit dan lebih banyak proteinnya. HDL cholesterol, also known as good cholesterol. LDL travels through your bloodstream, delivering cholesterol to the cells that need it. Nah, kita dapat tahu nih dari gambar ini, LDL ini selalu bersirkulasi dalam darah karena memang tugasnya dia itu membawa lemak ke bagian tubuh yang membutuhkan. If your body has too much LDL, it can build up in the walls of your arteries. LDL and other substances in your artery wall form a fatty deposit called plaque. Nah, tapi apabila kandungannya terlalu banyak di dalam tubuh, dia akan menimbun lemak, akan menempelkan lemak di dinding pembuluh darah sehingga akan menimbulkan adanya plak-plak di dinding pembuluh darah. Over time, plaque can narrow the artery and reduce blood flow. LDL carries cholesterol into the plaque. This is why Plak-plak yang terus LDL is called the tertimbun bad cholesterol. akan menebal dan akan mempersempit pembuluh darah
sehingga sirkulasi darah akan terganggu. Common place this plaque can build Kemudian up jika is in your ada coronary arteries, which are the penumpukan blood plak vessels that feed di your heart. pembuluh This darah plaque arteri, buildup ia causes akan coronary artery disease meningkatkan and risiko increases your penyakit risk of a jantung heart koroner. attack. Apabila ada plak Plaque di buildup in other pembuluh darah arteries, yang menuju such ke as otak, dia the akan carotid mempersempit arteries pembuluh in your darah neck, can dan reduce blood menghambat flow to your laju brain and increase sirkulasi the darah risk of a menuju otak stroke. sehingga meningkatkan risiko terjadinya Your stroke. liver also makes high-density lipoprotein, or HDL, also known as the good cholesterol. Adanya HDL menyeimbangkan adanya LDL HDL karena helps remove excess HDL ini cholesterol from your berfungsi sebagai cells, pembersih. Jadi tissues, ketika and ada plak-plak plaque di in your blood dinding pembuluh vessels. darah, This is HDL why berperan HDL untuk is called the membersihkan. good cholesterol. Kemudian adalah etiologi dislipidemia. Etiologi dislipidemia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah faktor jenis kelamin. Disebutkan bahwa wanita memiliki risiko dislipidemia lebih tinggi daripada pria karena memiliki respon peningkatan kolesterol yang lebih cepat. Kemudian faktor usia. Semakin tua usia seseorang, maka fungsi organ tubuhnya akan semakin menurun. Begitupun dengan penurunan aktivitas reseptor LDL. Kemudian ada faktor genetik. Dislipidemia yang disebabkan oleh kelainan penyakit genetik dan bawaan yang dapat menyebabkan kelainan kadar lipid dalam darah akan meningkatkan risiko terjadinya dislipidemia. Kemudian faktor kegemukan. Kegemukan disebabkan oleh ketidakseimbangan keluar masuknya energi dalam tubuh. Kelebihan energi dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak. Kemudian faktor aktivitas. Faktor aktivitas atau olahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Semakin rutin berolahraga dengan teratur, maka kadar kolesterol LDL dalam tubuh akan semakin berkurang hingga menuju ke kadar normal atau titik normal. Kemudian faktor merokok. Merokok dapat meningkatkan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, trigliserid, dan menurunkan kolesterol HDL. Karena ketika karbon monoksida masuk ke dalam paru-paru, akan merusak dinding pembuluh darah. Nikotin yang terdapat dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin sehingga akan mengubah metabolisme lemak yang dapat menurunkan kadar kolesterol HDL dalam darah. Kemudian faktor makanan. Kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi kolesterol akan menyebabkan hiperkolesterolemia dan aterosklerosis. Asupan tinggi kolesterol dapat menyebabkan peningkatan kadar kolesterol total dan LDL sehingga memiliki resiko terjadinya dislipidemia. Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, sebanyak 39,8% prevalensi dislipidemia atas dasar kadar kolesterol total lebih dari 200 mg per desiliter. Setiap penurunan LDL sebesar 30 mg per desiliter akan menurunkan risiko relatif PJK atau penyakit jantung koroner sebanyak 30%. Kemudian bagaimana sih kita bisa tahu kalau individu itu menderita dislipidemia? Nah, dislipidemia ini bisa didiagnosis melalui tes darah, meliputi pengukuran kadar kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserid dalam plasma atau serum darah. Disarankan juga untuk individu yang telah berusia 20 tahun ke atas untuk melakukan tes darah secara teratur setiap 5 tahun sekali. Berikut nilai normal atau kadar normal hasil laboratorium, yaitu untuk kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter, LDL kurang dari 100 mg per desiliter, dan HDL untuk pria lebih dari 40 mg per desiliter dan wanita lebih dari 50 mg per desiliter. Kemudian terapi diet untuk dislipidemia itu bagaimana sih? Yang pertama, kita harus tahu dulu tujuan dari diet dislipidemia. Yang pertama adalah menurunkan risiko PJK atau penyakit jantung koroner, mengendalikan kadar kolesterol,
menurunkan asupan asam lemak jenuh dan asam lemak trans, meningkatkan asupan lemak tidak jenuh ganda dan lemak tidak jenuh tunggal, dan meningkatkan asupan karbohidrat kompleks dan serat. Secara umum, inti dari tujuan diet dislipidemia adalah untuk menurunkan risiko penyakit jantung koroner dengan mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol serta mengembalikan keseimbangan kalori. Diet dislipidemia ini terdapat dua jenis. Yang pertama adalah diet dislipidemia 1 dengan syarat diet, energi sesuai dengan berat badan dan aktivitas, karbohidrat sebanyak 50-60% dari total energi, lemak 20-25% dari total kebutuhan energi dengan spesifikasi lemak jenuh 10% serta MUFA dan PUFA sebanyak 10-15% dan kolesterol kurang dari 300 mg per hari, protein 10-20% dari total kebutuhan energi, serat tinggi 25-30 gram per hari, serta vitamin dan mineral sesuai kebutuhan. Kemudian diet dislipidemia 2 dengan syarat diet sebagai berikut, yaitu energi sesuai dengan berat badan dan aktivitas, karbohidrat sebanyak 50-60% dari total kebutuhan energi, lemak sebanyak 15-20% dengan spesifikasi lemak jenuh 7%, serta MUFA dan PUFA 10-15%, kolesterol kurang dari 200 mg per hari, protein 10-20% dari total kebutuhan energi, serat tinggi 25-30 gram per hari, dan vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagaimana sih pemberian diet dislipidemia yang benar untuk pasien dislipid ini? Nah, sebelum melakukan terapi, dimulai dulu dari menilai pola makan pasien sebelumnya, mengidentifikasi makanan yang mengandung banyak lemak jenuh dan kolesterol, serta seberapa sering keduanya dikonsumsi. Kemudian meninjau riwayat berat badan pasien dan tingkat dislipidemia yang diderita. Apabila riwayat makan pasien telah menerapkan diet dislipidemia 1, maka pasien dapat langsung diberikan diet dislipidemia 2. Apabila belum, maka diet dislipidemia dimulai dari diet dislipidemia 1 terlebih dahulu. Yang pertama adalah diet dislipidemia 1, terdapat beberapa pembatasan, yaitu telur 3 butir per minggu, boleh menggunakan minyak jenuh atau biasa kita konsumsi itu minyak kelapa atau minyak kelapa sawit. Kemudian boleh juga mengkonsumsi susu penuh atau susu berlemak. Kemudian untuk diet dislipidemia 2, pembatasannya yaitu konsumsi telur 1 butir per minggu, hanya menggunakan minyak tidak jenuh ganda seperti minyak jagung atau minyak kedelai, dan lebih disarankan untuk mengkonsumsi susu skim atau susu rendah lemak. Kemudian untuk bahan makanan yang diperbolehkan untuk pasien dislipidemia yaitu ada sumber karbohidrat beras, sereal, ubi, kentang, kue, roti tinggi serat, cornflakes, toast, dan lain sebagainya. Kemudian untuk protein hewani ada ikan, daging tanpa kulit, telur, susu skim, yogurt, dan keju rendah lemak, dan hidangan laut yang dibatasi. Kemudian protein nabati ada tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Semua sayuran dalam bentuk segar, direbus, dikukus, disetup, dan ditumis. Semua buah-buahan segar atau bentuk jus, dan sumber lemak dari minyak jagung, kedelai, kacang tanah, bunga matahari, minyak wijen, margarin dan mentega tanpa garam, mayones dan salad dressing tanpa garam, cuka, minyak zaitun, mustard, dan fat-free sour cream. Kemudian untuk bahan makanan dibatasi atau dihindari, ada potato chips atau makanan instan lainnya yang tinggi lemak, tinggi kalori, krim pasta, sarden, jeroan, kornet, makanan bersantan, selai, es krim, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan susu tinggi lemak. Kemudian, untuk perencanaan terapi diet pada pasien dislipidemia ini harus diterapkan diet seimbang yang mengandung semua nutrien dalam jumlah yang memadai. Berikut ada
Rekomendasi menu untuk diet dislipidemia 1 untuk kebutuhan energi sebesar 1600 kilokalori. Terdiri dari makan pagi, selingan jam 10, siang jam 12, kemudian selingan sore jam 3, dan makan malam jam 6. Keberhasilan diet dinilai dengan mengukur kadar kolesterol darah setelah 4-6 minggu terapi diet dilaksanakan, yang ditandai dengan adanya penurunan kolesterol darah. Namun, bila tujuan terapi tidak tercapai setelah 4-6 minggu atau bahkan 3 bulan, perlu dinilai kembali penerimaan dan kepatuhan pasien dalam menjalani diet ini. Kepatuhan penderita terhadap diet merupakan salah satu usaha untuk tercapainya tujuan pengobatan. Pada pasien dislipidemia, apabila menaati dietnya, maka pasien dapat mengontrol kolesterol darahnya, yaitu kolesterol LDL dan HDL dalam darah. Apabila penderita tidak mampu mengontrol makanannya, maka akan berdampak buruk, yaitu dapat menyebabkan tingginya kadar LDL yang dapat memicu terjadinya jantung koroner. Apabila tujuan diet tidak tercapai padahal pasien menaati diet yang diberikan, maka pasien diteruskan untuk diberikan diet dislipidemia 2. Baik, terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan selalu jaga kesehatan untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.